Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Di Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Susan. Halo, Dok. Halo, apa kabar? Baik, Dok. Lagi di mana, Dok? Di klinik? Di klinik ya, Dok ya. Nah, Dok, minta waktu sebentar boleh ya, Dok ya? Yes. Ya. Nah, Dok, kan kalau saya dengar itu perawatan DNA salmon kan lagi tren ya, Dok ya. Kembali jadi tren lah di tahun ini gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih, Dok, itu sebenarnya itu perawatan DNA salmon itu perawatan yang seperti apa itu, Dok? Oke. Nah, biasanya kita nyebutnya DNA salmon itu skin booster ya. Nah, salmon DNA itu sendiri merupakan pemberian namanya itu molekul PDRN dan asam hyaluronat pada jaringan kulit. Biasanya kita mengaplikasikannya dengan suntikan subkutan, injeksi subkutan. Iya. Kalau di maksud saya gini, Dok, kalau DNA salmon itu dia apakah dia perawatan dengan ikan salmonnya atau mungkin dengan DNA-nya atau gimana itu, Dok? Yes, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi yang dimaksud dengan DNA salmon itu sendiri adalah PDRN, zat PDRN atau polidioksiribonukleotida dan asam hyaluronat yang berasal dari sperma ikan salmon, begitu. Iya. Nah, kalau di Lamier sendiri, Dok, itu perawatan DNA salmon yang tersedia itu perawatan yang seperti apa, Dok? Ya, untuk DNA salmon injection itu kita masuk ke skin booster. Kita ada namanya salmon DNA injection. Nah, untuk Lamier estetik yang mengandung salmon DNA ini hanya di skin booster salmon DNA injection aja. Gitu. Jadi namanya kalau di Lamier itu skin booster DNA salmon ya, Dok ya? Yes, salmon DNA injection biasanya kita nyebutnya. Oh, nyebutnya tuh salmon DNA injection ya, Dok ya? Nah, Dok, itu gimana itu, Dok? Perawatan dari salmon DNA injection ini disuntikan atau gimana, Dok? Ya, untuk cara pemberiannya, pertama itu pasien kita anestesi topikal terlebih dahulu. Jadi memang pakai anestesi krim, lalu setelah 30 menit anestesi krimnya kita angkat, lalu kita mulai prosedur injeksi salmon DNA dengan metode injeksi subkutan. Jadi memang di area luarnya. Biasanya habis injeksi itu akan terbentuk papul-papul atau benjol-benjolan dikit di area yang memang diinjeksi. Iya. Boleh tahu nggak, Dok, itu area diinjeksi itu area mana aja, Dok? Untuk semua area wajah kecuali bagian hidung. Jadi semua dahi full, pipi full, dagu full, dan di atas bibir. Gitu. Tapi untuk bagian hidung biasanya kita hindari karena akan nyeri. Iya. Boleh, sorry, Dok, tadi sinyalnya ada agak keputus. Itu kalau di hidung itu dihindari karena bisa apa itu, Dok? Karena sakit sih, itu aja. Untuk beberapa pasien yang memang butuh, misalnya pori-pori hidungnya lebih besar, bisa sih kita injeksi. Cuma memang lebih nyeri sih. Gitu. Iya. Itu berapa kali suntikan itu yang dokter kasih atau ke pasien ini, Dok? Atau tergantung dengan kondisi pasiennya? Nah, untuk dosis yang kita pakai, biasanya untuk satu pasien kita kasih full satu vial. Nah, satu vial itu biasanya 3,5 mili. Itu udah full sih. Biasanya untuk pasien yang wajahnya memang kecil, bisa kita aplikasikan ke leher juga gitu. Karena satu vial itu banyak sekali.
Iya. Itu fungsi dari, fungsi si penyuntikan DNA salmon ini nih apa ini dok? Fungsinya sendiri untuk perbaikan dan regenerasi dari jaringan-jaringan kulit, sel-sel kulitnya itu sendiri. Nah, untuk manfaat kali ya kita sebutin, untuk manfaat itu biasanya untuk menyembuhkan kulit yang rusak atau scar, jadi bopeng itu juga bisa, lalu meningkatkan elastisitas kulit. Jadi untuk yang kulitnya itu saggy atau turun itu bisa lifting, lalu meratakan warna kulit, mengurangi kerutan-kerutan halus, dan menjaga kelembapan. Juga meningkatkan kolagenisasi serta memberi tampilan kulit yang bersinar. Gitu. Banyak banget ya dok fungsinya ya. Banyak. Kalau di toko itu kayak one stop shopping kayak gitu dok. Yes. Iya. Nah itu tadi kan dokter kan bilang kan fungsinya kan banyak banget itu dok. Itu hanya dengan satu kali saja kah sudah kelihatan atau butuh berapa kali dok? Nah, untuk hasil sebenarnya untuk glow-nya sendiri itu dalam satu kali tindakan saja sudah terlihat. Tapi untuk hasil maksimal jika pasien itu fleknya sudah melasma jadi lebih lebar itu butuh beberapa kali tindakan. Untuk 1 tahun tindakan maksimal dilakukan 4 kali. Biasanya kita bikin planning. Pertama sebulan sekali selama 3 kali. Setelah itu dosis keempat, dosis 3 bulan sekali. Selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 4 kali maksimal. Iya, 4 kali itu maksimal ya dok ya? Yes, biasanya untuk 4 kali itu udah bisa kasih manfaat, kasih efeknya selama 1 tahun sih, jadi udah cukup. Iya. Nah itu kan efeknya itu kan berarti bisa bertahan selama 1 tahun ya dok ya? Yes. Nah setelah itu perlu diulang lagi nggak dok? Setelah 1 tahun, kalau mau diulang lagi nggak masalah sih, nggak ada efek samping kayak overdose gitu, seperti itu tidak ada. Iya. Nah dok, dalam kondisi kulit yang gimana yang dokter nggak ngebolehin dia untuk suntik ini dulu dok? Kalau yang alergi ikan, nah dok itu boleh nggak dok suntik ini? Nah, sebenarnya menurut penelitiannya sih salmon DNA injection ini atau skin booster DNA salmon itu terbukti aman untuk pasien-pasien yang memang alergi seafood atau alergi salmon. Hanya tetap harus berhati-hati karena kemungkinan alergi itu tetap ada. Lalu yang memang kontraindikasi yang memang nggak boleh itu wanita hamil, lalu memiliki masalah pembekuan darah, mengidap penyakit jantung, lalu orang dengan diabetes dan memang membutuhkan insulin rutin, lalu pasien-pasien yang berisiko mengalami kelumpuhan akibat kondisi suatu penyakit, biasanya kita nggak boleh melakukan tindakan itu. Iya. Nah kalau pasien dengan kondisi jerawat yang meradang sekali itu dok, bisa nggak dok? Yes, biasanya untuk pasien yang mild atau yang ringan itu nggak masalah. Hanya pasien yang derajat keparahan dari jerawatnya itu sedang sampai berat, biasanya tidak kita rekomendasikan. Disarankan untuk menyembuhkan jerawatnya dulu. Setelah itu baru bisa kita lakukan treatment sama DNA injection. Iya. Nah, setelah tindakan dok, itu apa sih dok yang harus tetap dilakukan pasien untuk menjaga supaya itu hasilnya itu nggak sia-sia gitu dok? Nah, jadi tetap butuh primary time, artinya sunblock itu wajib atau sunscreen, lalu treatment skincare di rumah itu tetap harus, karena bagaimanapun kita hanya bisa melakukan tindakan itu
paling cepat itu 3 minggu sekali, gitu kan? Artinya sebulan sekali deh. Sedangkan paparan polusi itu setiap hari kita dapat. Nah, lalu untuk home care pasca tindakan, biasanya kita saranin ke pasiennya itu selama 2 malam nggak boleh pakai krim malam dulu, hindari paparan sinar matahari langsung, sunblocknya wajib dipakai, sunblock atau sunscreen. Lalu 3 hari ke depan hindari berenang, sauna atau olahraga. Lalu tidak boleh mengonsumsi aspirin atau obat-obat pengencer darah. Dan habis dari tindakan itu pun nggak disarankan untuk menggunakan make up tebal dulu selama minimal 6 jam. Biasanya kita saranin 1 hari dulu libur, lalu baru bisa kena air itu 4-6 jam setelah tindakan. Iya, apalagi berjemur di pantai dok ya, jangan dulu. Iya. Nah, dok, tadi ada yang saya lupa tanya, dok. Itu kan disuntik ya, dok ya. Nah, itu ada efek downtime-nya nggak, dok? Yes. Untuk downtime itu yang namanya injeksi biasanya ada ya, walaupun tidak semua pasien mengalami. Yang pasti mengalami adalah kemerahan. Kemerahannya pun itu hanya sebentar karena kita ada calming gel, jadi memang di gel tersebut ada anti radang, lalu antibiotik, juga moisturizer, serta SPF 50 juga untuk menjaga kulit pasca treatment. Jadi yang pasti dapat yaitu kemerahan, sama mungkin akan ada papul-papul, jadi kayak benjolan sedikit, titik-titik di bekas diinjeknya. Itu pun biasanya paling lama hanya 3 hari sih. Untuk nyeri cenderung pasien itu nggak merasakan. Kalau nyeri itu bukannya nyeri banget sih, biasanya pasien nggak ada komplain kalau untuk nyeri. Lalu untuk risiko memar ya di injeksi itu selalu ada, tapi jarang sih pasien yang memang setelah itu memar. Biasanya memar itu terjadi kalau pasien itu tegang. Jadi kan karena injeksi, apalagi seluruh wajah, biasanya pasien udah ketakutan duluan. Nah, biasanya kayak gitu sih yang lebih mudah memar. Atau memang pasien dengan riwayat mudah memar. Kalau yang lain nggak ada. Iya. Nah dok, apa sih dok yang menyebabkan itu kok DNA salmon kok jadi treatment yang lumayan populer sekarang ini dok gitu? Dari tahun lalu kayaknya ya dok ya? Benar sekali. Karena hasilnya itu real. Jadi benar-benar bisa di-compare setelah tindakan. Biasanya 1-2 minggu itu kerasa banget lembabnya, glow-nya, cerahnya. Lalu lifting, kerutan, memudar itu memang benar-benar dirasakan oleh pasien. Lalu kenapa jadi treatment favorit? Karena long lasting. Hasilnya itu lama gitu, dan tidak ada efek rebound atau kembali, karena sel-sel yang udah terregenerasi itu ya bakalan tetap stay gitu, kecuali setelah itu ya habitnya nggak bagus, kayak begadangan, kurang minum air putih, tidak melakukan perawatan wajah, kulit, jarang membersihkan, ya bakalan ngulang lagi. Iya. Nah, dok, itu tadi saya ada yang agak kurang jelas dok, karena tadi sempat keputus sinyal ya dok ya. Untuk penyuntikan dari injeksi DNA salmon ini dok, itu tuh berapa titik dok yang disuntikan dok, atau tergantung dengan kondisi dari wajah pasien itu dok? Nah, untuk titiknya itu full, jadi antara 1 titik injeksi dengan injeksi lainnya itu kurang lebih 1 cm, dan itu full, bagian dahi hingga ke pipi, hingga ke dagu, dan juga di atas bibir. Hanya untuk
hidung, biasanya nggak semua pasien mau karena biasanya lebih nyeri. Jadi walaupun anestesi nyerinya tetap terasa gitu. Iya dok. Nah dok, itu kan biasanya kan suka ada pasien nih dok yang konsul ke dokter kan, dok ini perawatan apa sih yang paling pas untuk saya gitu. Nah kalau kondisi kulit yang kayak gimana itu yang paling dokter sarankan untuk injeksi DNA salmon ini dok? Nah, biasanya pasien yang memang sudah kira-kira 30 tahun ke atas deh, itu biasanya sudah perlu. Kenapa? Karena biasanya itu sudah produktif ya, umur-umur yang produktif artinya akan kerja outdoor, lalu mungkin indoor tapi AC, kurang lembab. Jadi tanda-tanda penuaan dini itu sudah mulai muncul. Dari pori-porinya besar, kerutan halus, lalu warna kulit nggak rata. Dan untuk flek gitu, untuk pasien-pasien yang sudah tua 40 tahun ke atas atau 50 tahun itu ada masalah, biasanya kulitnya tuh udah mulai turun, udah mulai kendur. Nah itu juga bisa dengan salmon DNA injection. Iya, jadi salah satu dari fungsinya salmon DNA ini dia bisa mengecilkan pori-pori ya dok ya? Nah, semua masalah itu. Iya, boleh dikasih tahu sedikit nggak dok, itu kenapa kok pori-pori di wajah kita itu kok bisa membesar? Penyebabnya apa itu dok? Nah, biasanya itu pertama dari lingkungan ya. Jadi kita kerja di mana, apakah temperaturnya memang tinggi, kayak misalnya outdoor ya, atau memang tipe kulitnya berminyak. Jadi rata-rata yang memang tipe kulitnya itu berminyak, pori-porinya akan cenderung lebih besar. Gitu. Iya. Nah kalau pori-pori besar ini terus dibiarkan itu dampaknya untuk wajah ini apa ini dok? Biasanya pasien akan mengeluh tekstur ya, skin tekstur itu biasanya jadi kurang bagus, dan pasien juga akan ngerasa nggak nyaman sih kalau pori-pori besar gitu. Karena lebih visible ya, lebih terlihat. Jadi pasien itu biasanya, aduh nggak bisa, karena pori-pori besar itu nggak bisa ditutupin pakai make up menurut saya ya, karena itu kan tekstur kulit. Jadi beda dengan flek yang bisa kita tutup dengan make up. Kalau pori-pori dia agak susah. Jadi pasien nggak nyaman ya dok ya. Kalau dampaknya untuk wajah itu ada nggak sih dok nanti ke depannya itu kalau pori-pori besar itu dibiarkan, kan ada tipe orang yang cuek ya udahlah biarin aja gitu. Ada nggak nanti dampaknya untuk wajah itu dok? Dampaknya itu sih biasanya nanti tekstur kulitnya sendiri jadi nggak rata gitu. Sebenarnya. Iya. Nah dok, tadi ada yang saya lupa tanya dok, kalau mau perawatan DNA salmon di Lamieri tarifnya berapa dok? Nah kebetulan kita lagi ada promo salmon DNA injection dari 1,3 jadi 849.000. Wah hampir setengahnya ya dok ya? Hampir setengah harganya. Sampai kapan itu dok promonya itu dok? Sekarang sih masih sih, biasanya itu mungkin minggu depan itu udah ganti lagi. Karena itu treatment favorit sih. Misal nggak bisa datang ke Lamier Estetik, bisa juga kok booking. Jadi bisa telepon dulu CS Lamier Estetik, bisa konsultasi by WA. Lalu misalnya, oke, kita fix nih, memang indikasinya untuk salmon DNA injection, bisa melakukan booking gitu. Oke, jadi nanti disiapkan, nanti kapan bisa datang, tinggal confirm, kita lakukan tindakannya. Jadi nggak harus hari itu aja. Jadi no antri-antri ya dok ya? Iya. Nah dok, oke dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oke, jadi untuk menyambut Lebaran ya,
ini kan lagi bulan Ramadan. Nah, Salmonella injection itu adalah treatment yang must try banget. Kenapa? Karena itu sudah mencakup semua masalah kulit yang rata-rata pasien punya. Jadi kalau mau tampilan kalian lebih glow, lebih cerah, lembab, kenyal, kerutannya juga memudar, lalu lebih kencang, silahkan lakukan treatment Salmonella injection. Sebaiknya 1-2 minggu ini. Kenapa? Karena kan itu takes time untuk ada efeknya. Jadi kalau mau pas saat lebaran, sebaiknya dilakukan, jangan mepet-mepet mau lebaran gitu. Oh ya, jadi nanti pas lebarannya cantik ya dok ya? Yes. Iya dokter Susan, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Dengan senang hati. Mohon maaf mengganggu prakteknya dok. Iya. Sampai ketemu lagi ya dok. Iya, sampai ketemu lagi ya dok ya. Yes. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Susan. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.